Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi bersama saya Kang Sunandi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Saya doakan teman-teman untuk hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah baik, jauh bertambah pulih, jauh bertambah bangkit lagi. Insya Allah saya doakan teman-teman. Untuk kali ini teman-teman saya akan bahas tentang seputaran asam lambung GERD ataupun seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, untuk kali ini agar kita bisa, temanya nih, agar kita bisa melewati anxiety, bisa melewati tanpa ada hambatan bahasanya gitu teman-teman, biar kita lebih cepat lagi, biar kita bisa melawan anxiety psychosomatic disorder. Bagaimana caranya teman-teman agar teman-teman bisa lulus, bisa secepatnya pulih total, benar-benar pulih, tanpa harus ada obat, tanpa harus ada herbal. Saya pun sama seperti itu teman-teman ya. Nah, tonton terus video saya, jangan di skip-skip, biar teman-teman tidak gagal paham teman-teman, biar teman-teman paham ketika apa saja metodenya, apa saja langkah-langkah yang harus dijalankan teman-teman. Baik teman-teman, yang baru bergabung di channelnya Kang Sunandi, yang belum subscribe teman-teman, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karena buat saya pribadi itu subscribe sangat penting teman-teman. Karena kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau video-video saya sudah berkembang dengan baik, tentunya itu bisa menambah semangat saya, menambah semangat saya agar terus saya bisa bikin video-video untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Jangan lupa tombol like-nya, komentar-komentarnya, dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru saja. Tombol notifikasinya diaktifkan teman-teman, biar teman-teman tidak ketinggalan. Baik teman-teman, bagaimana caranya untuk melawan penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder? Karena kita nih yang kelayangannya awet, sensasinya masih berjibun, pikirannya masih kemana-mana. Begini teman-teman, saya dulu, sekali lagi teman-teman, saya untuk bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Yang pertama, saya bukan ahli. Saya bukan ahli obat-obatan, saya bukan ahli herbal, bukan teman-teman. Bukan ahli terapi, bukan. Apalagi dokter, saya bukan. Saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan, yang dulu saya pernah alami. Saya hanya di sini saya berbicara hanya sebagai mantan penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Lah, saya yang parah, saya yang dulu 3 tahun kena, itu saya bisa terlewati dan bisa sampai sembuh total teman-teman sampai saat ini, sehingga saya bisa bercerita tentang bersama teman-teman itu hanya pengen berbagi saja itu dengan pengalaman-pengalaman saya teman-teman. Nah, lalu bagaimana Kang untuk cara penyembuhannya? Yang pertama, ikhtiar metode-metode saya, prakteknya tetap ada, pengembaliannya ada di teman-teman sendiri. Nah, saya kasih tahu di program sehari itu, di program saya kasih bocoran teman-teman. Di program bangun pagi, mandi teman-teman, nggak usah pakai ritual takut deh, nggak usah pakai mikir mau mandi, aduh takut begini, takut ritual dulu, takut ini takut itu, nggak usah, beres aja mandi. Nah setelah mandi selesai sholat subuh, kalau saya nih teman-teman sholat subuh, ngaji, beres-beres, terus jam 6 seperempat dah, nggak sampai 1 saya udah berangkat olahraga. Ya kalau yang masih sarapan dulu deh, walaupun sedikit nggak apa-apa, kalau yang enggak ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus olahraga, saya lakukan olahraga 40 sampai 1 jam. Karena 1 jam lebih. Apa aja olahraganya Kang? Lari? Enggak, kau usah lari. Apakah nge-gym? Enggak. Lalu apa? Saya hanya melakukan jalan kaki. Dari dulu sampai sekarang, itu saya akan tetap jalan kaki, olahraganya jalan kaki. Dan kalau sudah dikatakan udah bisa berolahraga, kasihkan dong, kasih afirmasi yang positif bahwa kita itu udah sehat. Jadi kalian tuh nggak perlu takut dengan makanan, takut makan ini, takut minum ini, takut makan manis itu, takut kena gula, takut hipertensi, takut kolesterol. Nggak usah takut. Kalau kamu udah olahraga, itu berarti tandanya kamu udah sehat. Jadi nggak perlu takut ini, takut, nggak usah pakai ritual lagi. Mau makan nggak usah pakai ritual lagi, udah makan aja, nggak usah pakai mikir-mikir lagi, udah pakai ritual nggak usah. Di program setelah pulang dari olahraga itu, saya dikatakan saya tunggu dulu, saya bersosialisasi entah tuh di pasar sama teman-teman yang lain, terus sambil ngeringin keringet. Nah nyampe keringatnya kering itu, nyampe rumah saya mandi, saya sarapan, terus saya cari temen, di mana nih kita nongkrong yuk, di mana nih kita keluar rumah. Intinya
Setiap harinya saya untuk menghindari pola pikir yang negatif, teman-teman. Intinya untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Dikatakan ANC itu memang sialan, kurang ajar, teman-teman. Saya nggak kelihatan, kalau kelihatan udah diapain kali ini, udah dilemparin apa kayak gitu kan. Itu saya coba begitu, teman-teman. Nah, sampai intinya untuk menghindari tidur siang ataupun rebahan. Nah, yang parahnya, teman-teman ya, yang sial dan parahnya, terkadang orang yang terkena anxiety, yang punya penderita asam lambung GERD anxiety itu, kadang-kadang dia lebih suka apa? Lebih sukanya lebahan, males-malesan, kemana-mana males. Bukan hanya malas aja, kadang-kadang takut, pengennya tiduran, nonton handphone, menyamak-nyamakan sensasi, meratapi, gundah gulana, melamun, itu aja rebahan, tiduran, makan, tiduran lagi, pengennya gitu. Lah kalau mau begitu, kapan mau sembuhnya? Kapan mau sembuhnya? Maka teman-teman diprogram terus. Mungkin sehari 2 hari nggak bisa. Kenapa? Ya mungkin karena kelayangan. Teman-teman, mau sampai kapan teman-teman seperti itu terus? Mau sampai kapan kalian seperti itu terus? Kalau kalian nurutin hawa nafsu, nurutin cemasnya, nurutin takutnya, nurutin khawatirnya, nggak jamin 5 tahun lagi aja, nggak jamin kalian sembuh. Kalau teman-teman mau sembuh dari situ, kamu lawan rasa takut kamu, lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Takut itu bukan diobatin, takut itu bukan pakai obat, takut itu bukan pakai herbal, bukan. Takut itu dilawan. Takut itu dilawan, nggak bisa kalau kamu nurutin. Saya takut Kang keramaian, kamu terus kalau takut gimana? Diam di rumah. Terus kapan kamu mau sembuh? Saya takut Kang, takut sholat Jumat. Nah, kapan mau sholat Jumat? Kang, saya takut pergi jauh-jauh Kang. Takut apa yang takutin? Karena sebelum pergi, kamu sebelum pergi itu kebanyakan ritual. Mikir, aduh, baru mau pergi, baru niat mau pergi, baru siap-siap, mikir dia. Yang lain pada siap persiapan barang-barang udah disiapin, kita malah mikir, duh, gua kumat enggak ya? Nanti kalau kumat gimana? Dia mikir begitu pasti. Orang NS itu rata-rata seperti itu. Pakai mikir, nggak usah pakai mikir, pergi-pergi aja. Nggak usah pakai mikir di jalan kenapa, nanti ada apa-apa gimana ya, nanti nggak usah pakai mirip gitu, jalan aja udah, nggak usah pakai ritual-ritualan aja. Tapi memang saya akui, orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, rata-rata teman-teman, jangankan kita mau pergi teman-teman, mau makan, banyakkan ritual, mikir lagi. Jangankan makan, kita mau mandi, mikir. Setelah mandi, kadang-kadang kita buang air kecil, buang air besar teman-teman ya. Kita mikir, diliatin air kecil, buang air kecil kita nih, kencing kita diliatin airnya. Kotoran kita, BAB kita diliatin, ritual lagi teman-teman. Sampai kalau kita ngaca, itu banyakkan ritual, mikir lagi. Mata dibendet-bendet, muka diliatin, kok begini, selalu diliatin. Nah, ngelihat kuku aja, ngelihat tangan, itu pakai ritual, dipikirin, gua kenapa ya, kok kuku gua kuning nggak ya, selalu kenapa sih? Itulah terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Kebanyakan ritual. Apa-apa ritual. Sendawa mikir, diritualin, aduh gua sendawa jangan-jangan lambungnya. Kentut aja dipikirin. Pasti kebanyakan mikir. Maka satu-satunya teman-teman, nggak usah buang pikiran-pikiran yang negatif itu. Buang. Jangan teriak lah, bodoh amat gitu. Terus gak usah mikir-mikir, pergi aja udah. Olahraga, walaupun kelayangan, walaupun les-lesan, nggak usah pikirin gimana-gimana. Hajar aja dah. Walaupun Kang, tapi kan rasanya kamu pingsan. Kalau kamu itu baru terasanya mau pingsan. Rasanya kan dari kamu. Tapi nyatanya apa pernah pingsan? Enggak ada. Dari sekian komentar, ratusan bahkan ribuan komentar, saya lihat nggak ada yang pingsan situ. Nggak ada. Saya lihat di grup di WA saya tuh. Pernah nggak kalian merasakan pingsan? Coba kalau ada yang merasakan pingsan, japri saya, tolong. Nggak ada. Nyatanya apa? Terasa kayak mau pingsan dari pikiran kamu. Rasanya kayak mau pingsan. Rasanya kamu sendiri yang bikin rasa-rasa. Tapi apakah pernah terjadi pingsan? Enggak. Itu dari pikiran kita. Maka buang pikiran-pikiran seperti itu. Kamu lawan rasa takut kamu lawan rasa khawatir kamu lawan rasa cemas kamu. Kalau kita nurutin takut, cemas, khawatir, nggak akan jadi. Saya nggak jamin kali 5 tahun lagi sembuh, nggak jamin. Kalau kalian nurutin takut, khawatir, cemas, takut, khawatir, nggak bisa. 3 faktor yang takut, cemas, dan khawatir itu dilawan. Nggak ada cara jalan lain. Lawan. Nggak bisa pakai herbal, nggak bisa diobatin, nggak bisa. Tetap mau tidak mau, satu kata, lawan. Itu saja. Jadi teman-teman ya,
apakah Kang bisa diobatin nggak asam lambung GERD? Asam lambung bisa diobatin, tapi NSAID-nya apakah ada obatnya? Kamu beli di apotek, kamu beli di toko-toko deh, beli, Bu, Pak, ataupun Dok, saya beli dong obat takutnya, ada nggak? Nggak ada obat takut itu. Beli dong saya herbalnya, buat apa? Herbal apa? Herbalnya buat ngelawan rasa takut, nggak ada. Belum saya nemuin. Kalau memang ada, berapapun orang NSAID pasti beli. Nggak peduli masalah harga itu, nggak peduli. Yang penting dikatakan ada obatnya untuk bisa menghilangkan rasa takut, pasti dibeli. Nggak ada pun uangnya, jual apa kayak. Karena apa? Karena tujuannya mau sembuh. Tapi sayang, 1000 sayang teman-teman, obat takut itu apalagi herbalnya itu nggak ada. Jadi takut itu bukan diobatin, bukan diherbalin, emang kagak ada obatnya. Jadi gimana? Ya dilawan. Nah kalau kita ngikutin rasa takut, makanya kalian terjebak. Ada yang jualan begini beli, jualan begini beli, jualan begini beli. Akhirnya saya tanya, sembuh apa enggak? Enggak. Sensasinya masih, Pak? Masih. Itu. Iya, obat bagus, herbal bagus semuanya. Tapi bukan berarti bisa ngobatin rasa takut. Dan rasa takut itu nggak bisa diobati, teman-teman. Herbal bagus buat organ tubuh yang mungkin yang fungsinya ke yang lain, tapi bukan rasa takut itu nggak bisa. Rasa takut itu orang NSAID itu obatnya ada di dalam diri kalian sendiri, dan nggak ada obatnya, adanya di dalam diri kalian sendiri. Pengendaliannya ada di dalam diri kalian sendiri. Begitu. Yang mengontrolnya diri kita sendiri, pola pikir kita sendiri. Jadi rasa takut, kalau kalian mau sembuh daripada penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, satu kata, lawan. 3 faktor. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Lawan. Bukan diikutin takutnya, bukan diikutin khawatirnya. Semakin kamu ngikutin takut, semakin kamu ngikutin cemasnya, semakin kamu ngikutin rasa khawatirnya, sensasi itu akan awet, akan hilang timbul, bahkan sensasi ini belum hilang udah ada timbul sensasi yang lain. Itu rata-rata seperti itu, teman-teman. Maka teman-teman, saya himbau pada teman-teman ya, jangan ngikutin rasa takutnya, jangan ngikutin rasa khawatirnya. Kamu harusnya melawan rasa khawatir tersebut, melawan rasa cemas itu, lawan. Nggak bisa kita nurutin. Kalau kalian, itu saran saya, kalau kalian mau sembuh, kalau kalian mau pulih daripada anxiety, daripada psychosomatic disorder ini, kita harus pergi dari zona lingkaran siluman ini, teman-teman. Kita nggak bisa nurutin rasa takut, khawatir. Ya, saya akui, dulu pun saya 2 tahun nggak kemana-mana, teman-teman. Tempat tidur, kamar mandi, terus seperti itu. Kenapa? Saya takut. Jangan pergi jauh, keluar rumah aja takut. Apalagi kalau udah ngedenger innalillahi. Wah, udah makin takut tuh. Ngedengar suara burung takut. Dengar suara ambulan takut. Ya jangan salahin ambulannya, jangan salahin burungnya. Yang salahinnya pola pikir kita, mindset kita. Jadi gimana? Saya pada waktu teman-teman percaya jam 11 malam. Saya datang ke rumah sakit. Biarin lah. Saya datang ke rumah sakit, teman-teman. Walaupun pada waktu temenin. Saya duduk di samping ambulan. Sambil ngerokok, diem aja. Untuk melawan pada waktu itu pengalaman saya tuh. Saya catat apa aja yang membuat saya takut, saya catat. Lalu saya jalankan, saya terapkan metodenya, saya lawan itu satu persatu. Sehingga mental kita menjadikan mental benteng Takeshi. Yang sekarang kita dikatakan masih punya masih punya mental bocing, mental kalengan, mental gadungan. Kamu harus bisa melawan. Bentuk mental kamu menjadikan mental benteng Takeshi. Mana ya kita yang dulu kemana-mana sendiri berani, pulang malam tanpa harus mikir, tanpa harus ada ritual, kemana-mana sendiri bisa, pulang sendiri bisa, kemana-mana sendiri, malam, pagi, apapun sendiri, udah nggak pakai mikir. Sekarang yang dulu humoris, diem aja. Yang dulu sekarang kita memberani, sekarang jadi orang yang paling menakut. Mana kita yang dulu? Mana sejatinya kita yang dulu? Kok sekarang kita menjadi orang penakut? Lalu apa yang ditakutin? Tapi Kang, saya takut Kang. Loh, kamu salah sendiri. Salah sendiri. Kenapa? Mati ditakutin. Mati itu bukan ranah kita. Abaikan pola pikir yang negatif itu. Tugas kamu yang Tuhan itu sudah memberikan kepercayaan kepada kamu. Kamu hidup, kamu bisa napas, kamu bisa melihat, kamu bisa merasakan, dan kamu wajib untuk menjaganya badan kamu agar tetap sehat, tetap pulih, tetap normal, dan bisa membahagiakan orang lain. Bukan mikirin masalah mati. Masalah mati mah sudah ada yang mikirin. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting urusan kita adalah menjaga, merawat tubuh kamu, merawat badan kamu supaya badan kamu tetap sehat.
tetap kuat, tetap semangat. Itu jangan gara-gara mikirin mikirin penyakit yang gak ada gunanya. Ya terlambat semua. Akhirnya apa? Kita nggak bisa nyenengin keluarga, nggak bisa ngebahagiain keluarga. Jangankan keluarga, buat ngebahagiain diri sendiri aja sulit, nggak bisa. Itu orang-orang anxiety. Makanya saya sebagai mentor di sini, saya buat video agar teman-teman cepat bangun. Jangan lama-lama kita dibodohin. Sampai kapan kita jadi budak anxiety? Sampai kapan kita jadi jongosnya anxiety? Itu dong. Kita lawan tuh anxiety. Karena itu adalah pikiran negatif. Kita lawan. Lawannya bagaimana untuk mengalihkan pola pikir yang negatifnya? Kamu lawan, kamu aktivitas. Kamu hidupkan aktivitasnya. Belajar bersosialisasi. Walaupun keringat dingin keluar. Walaupun tremor. Walaupun kelingan. Kamu paksain. Iya, toh tidak akan terjadi apa-apa. Saya jamin tidak akan terjadi apa-apa. Ingat ya, penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, apapun yang kalian rasakan sensasinya, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu pingsan, tidak membuat kamu gila, nggak bakal. Belum ada saya dengar dia mati, dia pingsan, dia gila, belum dengar. Dan dokter manapun tidak pernah mengeluarkan bahwa asam lambung itu mematikan, enggak ada. Dan asam lambung tidak berbahaya sama sekali. Adapun orang-orang yang asam lambung bahaya gini nih, bullshit, ujung-ujungnya dia jualan. Itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi tenang aja teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman hanya perlu semangat. Terus jangan terlalu overthinking lah teman-teman. Kenapa? Karena kita itu jangan diingat ya, asam lambung untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu ya bukan penyakit. Ini hanya gangguan mental. Kalian perbaiki mental kamu. Asam lambung kamu bisa naik itu diakibatkan daripada pola pikir kamu yang berlebih. Wajar. Semakin kita kenapa bisa asam lambung naik? Itu otak kita mikir selalu stres. Mikir takut ini, takut itu, lama-lama kebanyakan takut akhirnya stres. Nah, kalau sudah stres akhirnya apa? Itu menimbulkan namanya hormon kortisol ataupun hormon stres. Nah, kalau hormon stresnya sudah keluar, dia bercampur dengan namanya cairan asam lambung, udah pasti reflux. Dia naik ke atas. Ya itu wajar, kayak jantung berdebar, terus dada sakit, terus kerongkongan panas, ulu hati mengganjal, keliengan, mata buram, telinga berdenging, tumbuh sampai belakang nih, kadang kesemutan, tremor. Itu dari mana pusatnya? Dari pikiran kita. Beda dengan asam lambungnya, dikata lambungnya sudah luka gitu. Beda lagi itu ada penanganannya. Dulu saya emang memantang makanan. Kenapa? Karena saya punya luka. Tapi waktu saya asam lambungnya punya luka, belum kena anxiety. Teman-teman. Jarak beberapa bulan ada kesalahan, baru saya terkena anxiety gara-gara trauma. Baru plok tuh. Mulai 3 tahun, teman-teman. Dan lebih parah daripada yang luka. Yang luka biasa-biasa aja, teman-teman. Saya masih bisa ketawa, masih bisa pergi kemana-mana. Terus setelah terkena anxiety, saya nggak bisa kemana-mana. Itu kenapa? Ternyata yang bisa membuat kita ini dari pikiran kita. Nah, sekarang teman-teman ya, mau pergi ke tempat jauh, takut pingsan. Takut pingsan kan dari mana itu? Bisa ngomong takut pingsan? Dari pikiran kita kan? Iya, dari pikiran kita. Padahal pingsan enggak. Padahal nggak pingsan. Itu dari pikiran kita yang selalu anxiety, tugasnya nakut-nakutin kita. Biar kita panik. Tujuan anxiety itu tujuan anxiety biar panik, biar cemas, biar khawatir. Tujuan anxiety. Nanti kalau sudah panik, si Sunandi ini udah panik tuh, udah lulus dia. Panik lagi, nggak bisa kemana-mana lagi. Ya itu, nggak ada selera. Makanya untuk teman-teman, tugasnya cuma satu, teman-teman. Satu kata untuk agar teman-teman bisa sembuh daripada penderita asam lambung, penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Yaitu satu kata, lawan, teman-teman. Kalau kita nurutin rasa takut, khawatir, kapan? Saya berapa kali di video-video saya itu, nggak jaminan kalian itu sembuh. Mau 2 tahun lagi, mau 3 tahun lagi, mau 5 tahun lagi, nggak jaminan. Kalau teman-teman masih ngikutin takut, ngikutin khawatir, ngikutin cemas, nggak jaminan. Tapi kalau teman-temannya, kalau ada satu jadi gini, kalau teman-teman bisa melawan rasa takut kamu, bisa melawan rasa khawatir kamu, bisa melawan rasa cemas kamu, saya jamin teman-teman, nggak sampai tahunan teman-teman pasti sembuh daripada gangguan anxiety, psychosomatic disorder. Pasti teman-teman. Kang, saya udah pergi ke bis, saya udah motor Kang, tapi tremor, tapi kan lulus, bisa pulang lagi selamat. Apa jatuh, apa pingsan? Enggak kan? Enggak. Arti tandanya kalian itu sehat. Karena dasarnya pada hakikatnya kalian itu sehat dan kalian itu enggak kenapa-kenapa.
Yang kenapa-kenapa itu pikiran kamu, sugesti kamu, halusinasi kamu. Halusinasi itu adalah itu hanya khayalan, hoax, bohong. Nyatanya kita nggak pernah pingsan. Nyatanya kita kuat, nggak apa-apa. Buktinya apa? Di rumah kumat, dia terkena panik attack. Kumat, oh ya buru-buru mana ke rumah saya ke IGD. Udah nyampe IGD, baru dokternya baru tet, damai pikiran kita. Karena orang-orang punya anxiety psychosomatic disorder itu tempat yang paling damai itu IGD. Tempat yang paling dirindukan itu adalah IGD. Kenapa kok bisa nyaman? Karena pikirnya mereka itu, oh siap, gue nggak apa-apa. Gitu. Kalau di rumah dia gelisah, takut ini takut apa. Apalagi punya trauma. Saudara ada yang M gara-gara begini, tetangga ada yang M, temennya. Itu banyak traumanya. Nah, satu-satunya trauma itu dilawan. Kita nggak bisa nurutin trauma. Trauma takut nggak bisa. Kapan bisanya? Makanya satu kata lawan, sudah nggak ada lagi. Kata-kata mau bagaimana? Kok herbal obat nggak jamin, apalagi herbal obat aja nggak jamin. Apa bisa? Takut diobatin? Nggak bisa. Apa emang ada toko obatnya yang dekat nih? Saya jualan obat rasa takut biar tidak takut lagi nih. Nggak bisa. Takut itu nggak ada obatnya. Dari mana obatnya? Siapapun nggak bisa. Saya sebagai mentor, saya sebagai teori. Prakteknya ada di dalam diri Anda semua. Ada di dalam diri kalian semua. Jadi takut itu bagaimana, Kang? Takut pikiran lawan. Nggak bisa kita nurutin takut. Nggak bisa. Takut itu nggak bisa diobati, apalagi pakai herbal, nggak bisa. Ayo teman-teman. Saya hanya ingin menyadarkan kalian bahwa kalian itu bukan terkena penyakit berat, bukan. Dan nggak ada hubungannya, kalian itu bukan terkena penyakit, bukan. Kalian itu hanya gangguan mental. Jadi nggak ada kaitannya dengan penyakit berat, nggak ada penyakit kronis, nggak ada sama sekali. Jangan pernah kau sambung-sambungkan, jangan kau pernah kait-kaitkan dengan penyakit, karena ini nggak ada hubungannya. Kita itu berperang bukan dengan penyakit, bro. Saya kasih tahu, kita itu berperang bukan dengan penyakit, bukan. Kita itu berperangnya dengan apa? Dengan mental, dengan pikiran kita, bukan dengan penyakit. Jadi jangan berpikir ini dengan penyakit, nggak ada hubungannya dengan penyakit. Hubungan kita dengan mental. Ya sekarang yang dulu kita pemberani, sekarang udah jadi ciut, malah jadi cemen, iya kan? Yang dulu serajin sehari 2-3 kali kita mandi, sekarang boro-boro kadang-kadang 2 hari sekali mandi karena takut air, udah kayak kucing. Tuh, sudah kebanyakan ritual. Mau makan ini takut, Kang, saya BB-nya turun, Kang. Ya wajar kamu turun. Kenapa? Kamu tahu, jujur aja, kamu takut makanan. Terus sudah berapa lama kamu memantau makanan? Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun dia memantang makanan. Saya tanya, yang memantang makanan saya tanya, kamu sudah memantang makanan berapa lama? 1 tahun, atau 2 tahun, atau berapa bulan? Gimana sensasinya? Apakah hilang? Apa masih ada? Jawabannya apa? Jawabannya masih ada, Kang. Lah, berarti bukan dari makanan. Kamu jangan menyiksa sendiri. Kamu jangan menyiksa diri kamu sendiri memantang makanan, takut dengan makanan. Karena anxiety itu nggak ada hubungan dengan makanan. Anxiety itu hubungan dengan mental. Jadi kalau kamu takut makan ini, takut makan itu adalah cara mindset kamu yang salah. Cara berpikir kamu yang salah. Makanan itu bukan ditakutin, makanan itu dinikmatin. Yang nggak boleh itu berlebih. Kamu biasa makan 1 piring, malah 3 piring berlebih, itu nggak boleh. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang negatif jadi positif. Abaikan pola pikir yang negatif itu. Ayolah teman-teman, bangun. Kalian itu pasti bisa. Dan kalian itu harus bisa lawan anxiety kamu dengan cara satu kata, lawan. Lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu. Udah, lawan saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan mikir, mau pergi mikir, mau makan mikir, mau makan aja udah. Makan, gak ada hubungannya. Kang, saya ngerokok, terserah. Saya ngerokok. Gitu. Jadi teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi. Lawan teman-teman. Jadi memang jujur teman-teman, penderita asam lambung anxiety psikosomatis itu sangat luar biasa teman-teman. Menyiksa kita. Emang nggak enak bawaannya. Tapi itu nggak pernah, jangan takut, itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi satu kata, bila mana teman-teman mau sembuh, lalu mau pergi daripada lingkaran siluman ini, maka satu kata, lawan. Lawan rasa khawatir kamu, lawan rasa cemas kamu, lawan rasa takut kamu. Itu dilawan. Jangan kamu ikutin, jangan kamu turutin rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, jangan diikutin. Kalau teman-teman mau sembuh, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan wasilah untuk teman-teman semua. Alil insan wa khalaqa manisan. Saya manusia biasa tanpa salah rela, jadi mohon maaf berikan salah-salah kata akhir kalam. Mudah-mudahan jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.